tebel medianya itu 6 cm, panjangnya 2 meter, itu berarti 200, 2 meter itu 200 cm, lebarnya 40, berarti 40 cm dikalikan 40, sama dengan 48.000. Iya, jumpa lagi di channel Bukan Arsitek guys. Ini ilmu, saya mau menjelaskan tentang ilmu. Oke, biar kelihatan ya. Jadi gini, kemarin udah tak buatin rumus mengenai perbandingan resin polister dan katalis. Di video ini juga akan membahas khusus resin polister. Tapi kalau mau untuk di epoksi sih sebenarnya bisa ya, karena ini kan cuman menghitung berapa jumlahnya kalau kita mau ngecor. Jadi kadang-kadang kan kita suka nggak tahu, misalkan kita udah punya kayu terus kita buat moldingnya sudah siap ngecor, tapi kita belum tahu berapa kira-kira habisnya. Tapi kebanyakan sih pada dikira-kira gitu. Cuman buat pemula itu gini, teman-teman pemula ya, ini saya ngebuat video mungkin bisa dibilang khusus untuk teman-teman pemula yang mau belajar atau baru mau belajar menghitung habisnya bahannya itu berapa gitu. Ini udah tak siapin contoh medianya gitu loh. Tapi kadang-kadang kan di dalam itu kan ada kayu, memang bukan kadang-kadang, kebanyakan di dalam ada kayu. Nah itu nanti ada ini juga triknya juga gitu. Tapi ya tetap harus kita lebihin dari hitungan realnya. Nah misalkan di hitungan realnya itu menghabiskan 20 kilo. Nah kita harus tambahkan sekitar 5-10%. Artinya yang kita tambahkan itu antara menjadi 22 kilo sampai 24 kilo. Tergantung besar kecilnya media yang kalian cor. Makin besar medianya itu biasanya makin banyak bahan yang akan terbuang. Misalkan media kalian itu tebelnya 10 cm, panjangnya 3 meter, lebarnya 1 meter lebih. Itu akan makin banyak resin yang terbuang. Nah, kenapa banyak terbuang ya? Karena makin besar media itu justru kalian sering ngaduk resin. Karena resin ini kan resin polister ini, resin katalis ini itu tidak bisa sekali tuang. Misalkan ketebalan 10 cm, nuangnya itu bisa sampai 10 kali atau 20 kali gitu. Ini udah tak siapin media nantinya untuk simulasi dengan ketebalan 2 cm, panjangnya 32, lebarnya 17 cm. Nah, itu cara ngitungnya itu gampang. Kalau kita mau ngitung dalam satuan mililiter atau nanti ketemunya kan berapa liter. Tapi teman-teman jangan kesulitan. Artinya gini, kemarin udah tak cari convert antara 1 liter resin itu sama dengan 1 kilo resin. Itu udah tak cari dan itu fix ya, menurut saya fix. Ada juga yang nggak sama, misalkan kayak BBM ya, BBM itu belum tentu 1 liter minyak ketemunya 1 kilo gitu. Kalau dikonvertkan itu berat bebannya itu nggak sama. Tapi kalau di resin kemarin udah tak cari, udah ketemu bahwa 1 liter resin sama dengan 1 kilo resin. Jadi kita cukup mudah untuk mengetahui dan menghitung gimana caranya habisnya bahan yang akan kita siapkan gitu. Karena gini, kadang-kadang kan teman-teman pemula kalau mau ngecor resin, mau beli bahan itu pas-pasan aja gitu. Misalkan udah punya kayu, udah punya molding, tinggal ngecor, cuman mau beli resinnya itu kalau bisa ya lebih-lebih dikit lah, jangan sampai kurang gitu ya. Nah itu bisa dihitung, misalkan kita mau beli resin itu dengan kapasitas 20 liter atau 30 liter atau 50 liter atau bahkan 100 liter, itu bisa kita siapkan dulu medianya, kita hitung dulu gitu. Nah cara ngitungnya gini, tinggi, ini tingginya kan 2 cm, panjang terus lebar. Jadi tinggi kali panjang kali lebar. Nah kalau satuan senti itu gini, satuan senti itu ketemunya 1 senti sama dengan 1 mili, 1 mililiter gitu. Artinya gini, 2 senti kali 17 senti kali 32 senti sama dengan 1088. Artinya 1088 itu 1 kilo lebih sedikit. Nah apabila medianya makin besar, tentunya makin banyak yang akan dibutuhkan. Terus kalau medianya itu ada yang belok-belok, kalian ngukur manual, nggak bisa
dikira-kira. Jadi misalkan di tengahnya ini ada kayu atau pinggirnya kayu, ukur tengahnya. Jadi ukur lekuan-lekuan itu, nanti setelah diukur lekuan, meterannya itu akan makin panjang daripada ukuran aslinya. Nah, disitulah teman-teman bisa mengalihkan. Makin banyak lekuannya, teman-teman harus menambahkan 10%. Cuman kalau lekuannya nggak ada, misalkan petak kayak gini langsung dicor, itu semakin mudah untuk ngitungnya. Biasanya fix, kalian lebihkan ya 2% atau 3%, itu saya rasa udah nggak ada yang ini. Cuman kekurangan daripada resin polister atau resin katalis ini, dia nyusut gitu, makanya harus dilebihkan. Oke, itu untuk mengetahui cara menghitung. Sebenarnya sangat gampang kalau teman-teman mau ngitung barang epoksi ini, berapa habisnya, ya kan, berapa yang kalian butuhkan, itu gampang. Terus ada lagi, misalkan kalian ngasih aksesoris di dalam, misalkan kayak batu, kayak ini aksesoris yang lain-lain. Nah, itu memang agak susah ngitungnya, cuman tetap kalian timbang aja. Misalkan batu-batu yang kalian taruh di dalam itu, kalian timbang, misalkan timbangnya totalnya 10 kilo. Nah, kalau tidak pakai batu, resinnya itu menghabiskan 50 kilo. Kemudian kalian mau memasukkan batu di dalam, aksesoris di dalam, itu total timbangannya itu 10 kilo. Tinggal dipotong aja, 50 kilo dikurangi 10 kilo. Tapi nanti ditambahkan lagi 10% dari nilai total yang mau kalian corkan di moldingnya. Nah, itu sebenarnya sih penjelasannya nggak rumit-rumit amat ya. Tapi kalau untuk mengconvernya itu sangat mudah. Soalnya kemarin kan udah tak cari dengan timbangan digital. Ternyata 1 liter resin sama dengan 1 kilogram resin gitu. Jadi nggak perlu ribet lagi. Tinggal gini, teman-teman punya media yang akan dicor. Jadi ini simulasinya. 6 ketebalan itu maksudnya 6 artinya tebel medianya itu 6 cm, panjangnya 2 meter, itu berarti 200, 2 meter itu 200 cm, lebarnya 40, berarti 40 cm dikalikan 40 sama dengan 48.000. 48.000 itu artinya 48 kilo yang harus kalian sediakan. Nah, dari hitungan 48 kilo ini, teman-teman tambahkan lagi 10%. Kalau 10% dari 48 kilo itu sekitar 4 kilo, 8, anggaplah 5 kilo itu. Jadi total keseluruhan menghabiskan 53 kilo. Jadi misalkan mau ngecor, dihitung dulu, detail dulu. Jadi teman-teman harus ya intinya itu sabar, ngitung satu-satu gitu. Misalkan medianya sangat belok-belok ekstrim, ya tetap harus dihitung dulu gitu. Kecuali kalau teman-teman itu sudah punya stok di rumah, bisa campurkan sedikit-sedikit gitu karena stoknya banyak. Nah, masalahnya banyak yang tanya ke channel ini, khususnya tanya langsung ke saya, kadang melalui WA, kadang melalui Facebook, kadang melalui Instagram. Di video ini tak jawab cara ngitungnya gitu. Jadi nanti tak buat simulasi juga. Misalkan ini tadi ketemunya kan 2 cm, artinya gini, 2 cm kali 17 kali 32 sama dengan 1088. Ini berarti fixnya yang kita butuhkan itu 1088 ml atau 1 kilo lebih sedikit atau seliter lebih sedikit. Nah, jadi sangat gampang ya cara ngitungnya. Coba nanti kita langsung praktekkan di sini, apakah dengan ukuran 1000,88 itu fix ukurannya. Coba nanti kita langsung aplikasikan di media yang mau tak buat contoh ini. Oke, kita langsung ngebuat simulasinya. Nah, ini kita udah siapin medianya, terus kita siapin resinnya. Jadi tadi hitungannya 1088 ml atau 1 liter lebih sedikit atau 1 kilo lebih sedikit ya, hampir 100 gram lebihnya. Oke, ini kita timbang langsung di satuan mili. Ini saya ambil satuan mili.
Oke, ini udah 1088 mili. Terus kita tambahkan katalis 1% dari 1088. Jadi kalau untuk pengaduan katalis, teman-teman bisa simak video di linknya ada di deskripsi. Kemarin udah tak buatin metode atau perbandingan antara resin polister dan katalis. Nah, ini kita ambil 1% ya dari ini. Oke, 1% itu sekitar 10 gram sekian ya. Tapi ini saya kasih cuman 10 gram aja, nggak sampai 1%. Nah, ini langsung kita cek, langsung kita tuang ke sini apakah hitungan saya meleset atau kurang gitu. Oke. Oke, udah dilihat kan tadi bahwa 1 kilo resin itu sama dengan 1 liter, karena sebelumnya udah tak cari pakai timbangan digital. Kalau teman-teman mau ini beli resin dengan dana pas-pasan, itu bisa dihitung pakai satuan senti, nanti dikonvert 1 senti itu sama dengan 1 mililiter ya maksudnya. Nah, nanti kalian jumlahkan, karena di per 1000 mili itu sama dengan 1 liter. Nah, 1 liter itu sama dengan 1 kilo kalau di resin. Tapi belum tentu di bidang lain atau di benda-benda lain itu sama. Karena saya bisa mengeklaim karena sudah saya convert sebelumnya. Makanya ini mempermudah teman-teman untuk mencari berapa habisnya bahan yang akan kalian pakai gitu. Dan ini fix, nggak ada rekayasa tadi, bahwa ini hitungan tadi itu nggak meleset, pas banget untuk media sebesar ini. Oke teman-teman, dan itu penjelasan singkat mengenai ya ilmu ngitung. Jadi video ini juga ada ilmunya. Ketika kalian susah cari tahu berapa habisnya, jadi bingung, cukup dicari dengan kalkulator meteran, terus kalian pergi ke toko kimia untuk ngebeli resinnya, itu udah tahu berapa yang harus kalian sediakan gitu. Tapi kalau untuk teman-teman yang sudah pemainnya, seniornya itu ya nggak perlu lah kayak gini hitung-hitungannya ya. Tapi biasanya sih tetap ada hitung-hitungannya juga gitu, berapa habisnya. Tapi mereka kan kalau pemain besar itu kan udah punya stok banyak, nggak perlu lagi, tinggal ngaduk aja, kurang aduk gitu ya. Tapi kalau untuk pemain pemula, teman-teman yang baru mau belajar, ini salah satu metode cara ngitung. Jadi metodenya itu sangat gampang, tinggi kali lebar kali panjang. Oke, tunggu video selanjutnya. Mungkin video ini bisa ngejawab pertanyaan teman-teman cara menghitung habis bahan resin. Share ke teman-teman biar teman-teman yang lain seluruh Indonesia itu tahu bahwa di Indonesia itu ilmu sudah gampang, sudah bisa dicari di YouTube. Saya banyak tahu ilmu itu juga dari YouTube, makanya saya berbagi ilmu juga melalui YouTube. Dan saya juga bukan pinter-pinter amat, karena saya juga masih belajar tiap hari, dan sedikit mungkin kelebihan saya selalu membagikan sama teman-teman supaya bermanfaat. Karena ilmu yang bermanfaat ada ilmu yang kita amalkan dan bisa digunakan untuk kebaikan. Ya, siapa tahu kalian dengan mendapat ilmu ini kalian bisa buka usaha, bisa ngidupin anak istri, terus bisa ngidupin tetangga-tetangga, bisa beramal jariah, bisa membuka lapangan kerja yang lebih luas, dan ya pokoknya bisa membahagiakan orang banyak. Insya Allah
rezeki kita lancar, hidup kita penuh berkah, keluarga kita makmur, sejahtera, aman, sentosa. Amin ya robbal alamin. Oke, like, subscribe, jangan lupa. Ciao.